Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sesuai undangannya Gimit kelima. Jadi memang saya sengaja membuat undangan Gimit itu suka dadakan sambil ngelihat isu-isu di grup ya. Ini suaranya muncul bener ya. Nanti juga saya akan share screen soalnya. Yo, aman-aman. Oke, aman ya. Share screen juga aman mungkin. Aman. Oke. Bagi yang masuk ke grup Telealien kan dari kemarin itu ribut terkait masalah klon, bongkar SC, enkripsi ya. Sebenarnya kalau misalkan saya perhatikan juga itu sih sebenarnya sifatnya personal. Maksud saya itu personal tuh kayak gini, mau kalian ngeklon, mau kalian ngebongkar, mau kalian itu tim report, sebenarnya kembali ke diri masing-masing, asal jangan kita mengajak orang lain untuk melakukannya. Ya kan, karena ini saya udah catat nih beberapa masalahnya ya. Ada yang tim klon, yang ngeklon app. Ini saya berdasarkan hasil diskusi dengan yang suka ngeklon ya, yang Japrian gitu kan. Kenapa mereka menggunakan jasa ngeklon? Kalau bisa ngeklon sendiri, bisa menggunakan jasa ngeklon. Itu memang ada jasanya ya. Dari orang India juga kan ya, jasanya itu. Jadi kita cuman kasihkan link URL Play Store-nya, terus nanti ada yang ngeklon. Ada yang ngeklon, terus aplikasinya nanti diklon. Dia cuman duduk-duduk santai. Nah, kenapa dia bisa bermain seperti itu? Karena dia berpikiran bahwa seluruh yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Kenapa SC Alien Droid itu banyak ada yang ngodong, banyak yang nge-share-nya gratis? Kenapa? Karena ada yang berpikiran bahwa SC yang saya buat itu codingnya itu dari Android Studio, panduannya dari YouTube, panduannya dari blog punya orang lain, dari website orang lain. Jadi pada dasarnya Alien Droid sendiri pun bukan ngoding Alien punya sendiri. Japanya milik punya Google sekarang. Japa. Android Studionya milik punya Google gitu kan. Bahasa pemrogramannya Japa milik Apache ya kalau nggak salah. Terus Kotlin milik Google lah. Jadi mereka yang ngodong itu berpikirannya seperti itu. Berpikirannya sama dengan yang tadi ngeklon, karena semua ini yang ada di dunia itu milik Allah. Itu memang pola pikirnya seperti itu, Om. Jadi mau sampai kapanpun kita ajak debat atau bagaimanapun, ya kembali lagi ke personal, asal jangan kita yang mengajak orang lain untuk melakukannya. Nah, terkait yang tim bongkar, karena kan memang dasarnya itu yang membolehkannya itu adalah karena ya wajar lah dibongkar juga, nggak apa-apa, atau asetnya juga yang si pembuat aplikasi itu dari Google juga, itu kan ngambil dari aset punya orang lain juga. Ya memang mungkin seperti itu, tetapi tidak semua seperti itu. Jujur saya sendiri adalah pemain yang tidak menggunakan aset dari yang tidak terbuka ya, yang gimana ya maksudnya ya. Jadi asetnya itu memang diizinkan untuk digunakan kembali. Kalaupun tidak, saya itu beli langganan. Kayak saya pakai Canva, saya itu langganan. Karena makanya saya pemain frame itu juga bikinnya di Canva, terus saya share di aplikasi Twibun saya itu karena saya beli berlangganan. Wah, ini siapa nih? Terus itu juga saya buka website yang ada berlangganan bulanan, 3 bulanan. Kalaupun saya tidak sempat, bukan tidak sempat, karena belum waktunya saya untuk berlangganan seperti PNG3
Paling saya lihat lisensinya kayak gimana. Oh, ini ternyata boleh digunakan oleh pengguna non berbayar dengan syarat membagikannya ke sosial media atau ke website. Lihat, oh ternyata authornya mengizinkan. Nah, saya pakai selam selama itu tidak diperjualbelikan kembali. Karena memang saya sering baca syarat-syaratnya. Nah, dulu juga ada yang sempat lumayan panjang lebar dengan Alien Droid penggunaan library. Ya, jadi kan library-nya ini kan Alien pakai library yang ada di GitHub, berarti saya bebas dong juga menjualnya kembali. Ya, nggak gitu juga. Library juga kan saya pakainya yang open source ya. Di saya lihat lisensinya seperti apa gitu kan. Nah, itu ya teman-teman, isu-isu terkait yang ngeklon beranggapan karena semua milik Allah, yang ngebongkar loh, yang dibongkar juga aplikasinya ngambil datanya punya orang lain. Yang ya memang benar mungkin seperti itu, tapi nggak semua gitu kan. Kayak saya bikin aplikasi kuis gitu, saya ambil dari soal-soal yang ada di chat CPNS gitu kan. Memang saya akui itu saya ambil dari soal-soal CPNS, tapi apakah saya harus membuat soalnya sendiri ngarang? Kan nggak bisa, harus nginduk dari soal-soal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Soal aplikasi chat CPNS, UNBK gitu kan saya nggak bisa ngarang soal-soalnya ya. Sekarang terkait yang baru ya, yang baru nih teman-teman, saya agak mengkhawatirkan juga di yang nggak tahu sih sebenarnya ada atau enggaknya gitu kan. Ada tim report sekarang, tim report gitu kan. Tim report itu adalah orang-orang yang mengalahkan pesaingnya itu dengan cara melakukan report. Katanya sih ada website untuk ngordernya. Jadi saya sekarang jadi agak ragu-ragu gitu mau bikin GDEP lagi yang nantinya di-share ke kalian untuk uji coba. Kan selama ini saya sering bikin GDEP khusus untuk uji coba, baik uji coba teknik mendaftar, terus uji coba Edmum yang baru gitu kan. Jadi sekarang saya tuh agak riskan gitu mau nge-share-nya ke kalian itu, apalagi kemarin kan ada report. Hati-hati di grupnya Alien itu ada orang-orang yang mainnya itu melakukan report aplikasi orang lain untuk menjatuhkan GDEP-nya. Ya, cirinya itu ketahuan komennya itu template ya. Mungkin usernya beda tapi komen-komen di aplikasi kita itu template gitu-gitu aja balasannya. Jangan digunakan, aplikasinya berbahaya, jangan digunakan, aplikasinya tidak bermanfaat dan bla 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 seperti itulah. Pokoknya template lah. Saya belum ngecek secara keseluruhan benar enggaknya kasus seperti ini, ada enggaknya orang yang melakukan report seperti ini, karena baru dibahas kemarin ya, minggu kemarin gitu kan di grup ada yang membocorkan. Hati-hati. Terlepas dari ada dan tidaknya, kalau misalkan kita lihat di Play Store, di beberapa aplikasi teman-teman juga ternyata memang benar sudah kejadian komen di Play Store-nya template ya. Teman-teman, jadi kembali lagi, hal seperti itu mungkin ada dan menggunakan mazhabnya masing-masing. Yang intinya adalah jangan mempengaruhi orang untuk melakukan tindakan tersebut. Silahkan kalian punya pemahaman ngeklon itu gak haram, halal, mangga, tapi jangan ngajak orang, jangan. Ngebongkar juga halal, toh itu juga semua data dan itemnya juga ngambilnya dari Google. Sok mangga, terserah, itu mah intinya jangan ngajak orang, jangan mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang kita lakukan. Yang kita anggap itu benar belum tentu benar, yang kita anggap salah, yang misalkan kata saya itu salah, belum tentu juga apa yang saya utarakan itu salah. Ada yang ditanyakan di chat nggak ya? Tadi teh sebenarnya undangannya pengennya ngobrol-ngobrol santai terkait klon sama bongkar, karena kan di grup tadi rame itu, saya bangun tidur tiba-tiba rame yang sedang ada berantem tuh, tapi saya undang kok nggak ada gitu. Kemana ini yang berantemnya, nggak ada ya.
Hadir. Oh, hadir. Oh, ternyata Mang Asep hadir. Boleh, Jadi, boleh. oke. Jadi Mang Asep, sebenarnya di grup alien itu memang pembahasan tidak menyetujui klon itu sudah dari lama, Mang Asep. Dan membernya Mang Asep itu ada di alien juga, ya. Iya banyak. Termasuk mahasiswa saya ternyata membernya Mang Asep, itu kan. Nah, sebenarnya dari kemarin itu saya tidak mempermasalahkan ngeklon bongkar. Cuman kalau sudah ada yang nyenggol masalah ngeklon, ya saya pasti akan langsung udahlah jangan ngebahas masalah ngeklon gitu kan. Kalau dari saya sih, Mang, kalau saya akuin memang saya salah. Dan Ah, dari dulu juga nggak pernah, dari awal juga nggak pernah ini saya berbuat itu baik. Selalu saya ingatkan sebelum bergabung, ingatkan dulu termnya gitu. Ini Black, kalau mau salah salah sekalian, kalau mau benar ayo benar sekalian. Saya ajarin kok, saya bisa buat game dari awal. Bukan ini ada WS-nya berbeda gitu. Cuman enggak kalau apa sampai saya ngajak gitu. Ayo kalau ini ayo enggak sampai saya ngajak. oh, jadi Karena itu memang salah. jadi klarifikasinya itu memang tidak pernah mengajak orang untuk ngeklon gitu kan ya? Oh enggak, enggak pernah. Dari awal juga sudah ada termnya, sudah ada istilahnya perjanjiannya gitu. Saya memang akuin saya salah nih gitu kan. Enggak pernah dari awal saya muncul gitu. Ya, Jadi oke. ceritanya gini, kenapa saya bisa berani gitu kan? Berani karena kan dari dulu juga dari reskin sampai ya kan dari dulu kan masih reskin menggunakan source code gitu. Ya. Tapi dari isu odong, nah karena S yang Bang juga nggak sedikit orang yang odong gitu kan. Oh, udah pasti itu mah. Karena berpikirannya Alien juga pakai library-nya juga open source. Terus codingnya juga belajarnya dari Google. Memang itu dalilnya. Tuh kan. Terus Nah, saya bilang, kenapa kok bisa seperti itu berpikirannya? Loh, ilmu kan semua dari Allah. Bener sih kalau dipikirkan seperti itu berarti rumah kamu juga sebenarnya rumah saya sebenarnya gitu kan. ya Karena yang penting mah kalau dari saya sih satu jaga silaturahmi. ah Jangan sampai bawa-bawa saya nih gitu kan. Jaga silaturahmi sama-sama kita cari uang itu dari Play Store. Karena memang saya full, cuman terus terang kalau saya sih ngasih ke keluarga gitu. Bukan dari hasil begini. Soalnya saya akuin gitu. Gak pernah sama sekali kalau ini halal dan ini baik gitu. oh, Gak pernah bentar gitu. Mang, bentar Mang. Ini direkam Mang sama dan saya akan upload ke YouTube nggak apa-apa Mang ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, oke nggak apa-apa. Berarti fix ya nggak apa-apa ya. Jadi Gak apa-apa. Mau pakai rekam video juga gak apa-apa kok. ya intinya saya tuh pengen ngajak ngobrol santai lah dengan para member alien gitu kan, sama member non alien juga saya pingin gitu ngajak ngobrol. Dan saya pengen ngundang Amang juga dari kemarin tim yang ngebongkar apa bikin aplikasi tanpa SC gitu kan. Kalau di grup alien kan ramenya seperti itu gitu kan. Memang secara secara nyinggung Amang nggak langsung gitu kan, nama Amang disebut secara langsung tuh enggak, tapi kita tuh tahu bahwa yang disinggung itu pasti Amang Hmm. gitu kan. Malah saya juga sering nyinggung, ini pasti yang yang sering buka WS klon ya kata saya tuh gitu mah ya. Jadi Cuman tadi saya sempat pertama jadinya gini. Pertama tadi saya tuh pagi ada yang mau PM dari pagi tuh. Jadi di grup Aliandroid nih ngebahas sampai Mang. Sampai, wah masa lalu saya cobalah cross check dan saya scroll sampai ke atas benar gitu. Waduh. Nah awalnya tuh kata saya ya udah biarin gitu. Cuman ya dia itu PM lagi gitu. Masa sih nggak ada klarifikasi atau apa gitu oh kan. bagus, berarti sekarang klarifikasi ya. Ya Ya saya Bang, klarifikasi. gini Mang, saya tuh memang membuka wacana di tele itu biar grupnya Amang baca dan menyampaikan ke Amang. Memang tujuannya seperti itu Mang. Kalau misalkan kalau kita mau menyudutkan Amang, saya nggak akan di grup yang ada membernya Amang sebenarnya. Ya karena Ya, kan dari kemarin ramainya itu proteksi dari klon, proteksi dari klon. Ya
apa yang mau diproteksi, jadi bingung ke saya juga gitu kan. Kalau di Unity ada, di di ProGuard-nya ini juga ada mang, beberapa library untuk apa, melakukan proteksi. Tetapi di beberapa hari kemarin saya itu dapat report. Jadi kalau penggunaan library ProGuard itu ada beberapa fitur yang jadinya nggak jalan. Malah baru baru tadi aja si Om siapa saya lupa Om, dia nge-report, Om ini saya nggak jalan, udah mempraktikkan apa yang dipraktikkan di grup tele. Oh kata saya tuh, makanya di video yang kemarin kata saya tuh saya pernah bilang ada resiko kata saya tuh, karena menggunakan ProGuard itu nggak mungkin ada false dan true. Nah ini masalahnya. Kalau di true resikonya seperti apa, kalau di false resikonya seperti apa. Ya kalau misalkan tidak ada resikonya, sudah aja Google dari awal true kan saja, di protect ya. Tapi ini semasa saya dulu kalau Android Studio itu sekitaran tahun 2015-2016an masih work. Kalau sekarang itu Android Studio apalagi SC Mang itu nggak work. Ya udah pasti mang, karena emang saya tuh menjaga fitur mang pada dasarnya. Jadi memang SC Alien itu lebih ke fitur, bukan lebih ke keamanannya. Kenapa? Karena kalau saya mikirin ke keamanannya, justru fiturnya si Alien ini nggak berjalan. Ada yang nggak berjalan. Gitu mang. Makanya kenapa di fast defaultnya. Ini berdasarkan pengalaman saya mang ya. Jadi beberapa kali nge-upload aplikasi dengan ProGuard True. Bayangin kalau ProGuard True itu pasti ngebuildnya lama gitu kan, build lama sekali kan, karena dia mengenkripsi terus mengkompres beberapa code yang sama. Misalkan library image di library ini ternyata udah kepanggil library Gradle-nya. Nah itu pasti bakal dihilangkan dan di-press. Nah, saya nggak tahu untuk false di bagian ProGuard-nya itu bagian mana aja, kelas yang mana aja yang nggak boleh dikunci kan. Makanya daripada nanti sama saya dipasang ProGuard pelindung ABC, pas di-upload banyak yang nggak jalan, akhirnya saya harus nge-update lagi kan. Lebih baik dari awal false, tetapi saya mengajarkan begini loh cara melakukan protect-nya, tapi dengan resiko. Saya sering menjelaskan ada resikonya kata saya tuh. Gitu mang. Tapi tetap itu kan hanya dari segi fitur, Iya. dari segi konten gitu kan, dari segi konten ya itu udah acak sih. Ya itu pasti Orang lama. tujuannya ngambil itu sebenarnya konten. Orang tujuannya ngambil konten. Kalau soal source atau soal aplikasi, tetap orang-orang yang orang-orang yang baru belajar recompiler dari awal itu mencari iklan yang di dalam aplikasi itu barbar. Setiap action muncul, umpamanya interstisial atau natif gitu. Setiap action atau setiap hal apapun itu iklan selalu muncul. Rata-rata dekompiler pemula gitu kan ya, dekompiler pemula yang di sono no. Dari sono. Saya nggak ngajarin Android Studio, enggak. Iya, Unity mah. Tuh ada yang ini nih, ada yang komen tuh Indo Gus Mas. Boleh dong share untuk project AS Unity Om Asep. Project apa ya? Project jualan kali. Oke, Mang, kembali lagi ke clone. Jadi WS Amang itu memang bukan nggak ngajarin ya, nggak ngajak pada dasarnya ya. Intinya gini, boleh ya sedikit lah bahas dulu. Masuk boleh, Mang. Ini kan ngobrol santai, Mang. Dunia kelam. Santainya bisi formal ting. Sok santai, Mang. Jadi ceritanya begini. 2014 sampai 2000 sekitar 16 2017 lah, itu belum ada namanya APK Tool. Belum ada. Nah, itu kan masih beli deh ke Cupa Mobile, bukan Sell My App, masih beli ke Cupa Mobile. Cerita singkatnya scam, semua developernya pergi dan uang saya nyangkut di sana sekitar 3.000-an lah. Lumayan, Mang, beli bakso. Wah. Nah, di sana cerita awal mulanya mah belajarlah sama salah satu suku di Cikoneng saya tuh. Cikoneng, si Pahmi. Nah, dari sana saya ketemu lah satu Lucky. Oh, Cikoneng mah Lucky ya, Mang Lucky ya.
Nah, belajar saat saya sama beliau gitu, dan ketemulah gitu kan, awalnya itu ketemu gitu, oh saya bisa nih gitu kan, nemu dari awal 2017 sampai 2020 saya nggak pernah ngajar, saya sendiri. Nah, mahasiswa akang pertama yang bukan ngajar sih, yang selalu support gitu, yang selalu, dan dia ngemodalin saya gitu awalnya gitu, ngemodalin gitu. Barangkali beliau dengar gitu kan, ya makasih lah, soalnya beliau gitu kan, ya yang pertama yang saya ajarin gitu tekniknya. Tapi kalau Ya, di dia yang ngemodalin. kalau di kampus kami nggak ngajarin sih sebenarnya, nggak ada. Bukan ngajarin, ngemodalin gitu Oh, dulu. modalin ya. Saya dimodalin sama dia gitu, dimodalin. bukan Kacau. bukan uang sedikit itu, pemodalinya dulu sekitar 700-900 lah dolar. Untuk beli tools. Ya, dulu ketemulah sama saya gitu kan. Tahu sih saya Cuma toolsnya, saya sih tahu toolsnya, tapi teman-teman di sini takutnya nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi searching nanti. oh jangan dibahas, soalnya kan itu Rusia gitu kan. Nah, dari awal dari sana saya nggak ngajak, cuman saya jual metode gitu, nggak ngajak, saya jual metode gitu. Nah, sampai sekarang kalau saya sekarang nggak ngajar di Indonesia, saya ngajar di Pakistan. Ngajar di Pakistan. Saya ikut grup, lalu banyaklah yang komen gitu, yang komen. Ternyata saya work nih, bisa bongkar muat di dev yang besar. Jadi sekarang gitu kan, detik ini gitu. Terus terang gitu, nggak apa-apa, terus terang saja. Cuman saya basisnya game. Tapi Amang nggak ngeklon APP orang Indonesia. Enggak, berani sumpah saya sama karena di tim klon juga, karena kan saya memang hariannya itu chatting tuh dengan yang konsul source code, berbagi pengalaman ngeklon. Jadi yang ngeklon juga ada 2 mazhab ternyata. Ya, yang ngeklon yang satu mazhab peduli ting ya aplikasi di mana. Ada lagi mazhab yang boleh ngeklon tapi jangan orang Indonesia. Jangan, kita harus menghargai. Suka gitu Mang, kalau saya. Terus terang, member sekarang itu hampir 1000 lebih, 1100 lebihan lah. Gitu. Dan itu member Amang ya di saya hampir di saya banyak, Mang, hampir ratusan kayaknya. Hampir, saya lihat. Ya makanya saya nggak ada yang saya tutup-tutupin, malah saya sengaja buka di grup tele itu. Ya karena saya tahu ada member-membernya gitu kan. Tapi kebanyakan di India kalau saya itu member tuh kebanyakan yang udah dari awal 2017 masih saya ngajar reskin. Oke, gini Mang, udahlah kita skip masalah itu, klarifikasinya udah. Ini dari sisi Amang sebagai yang suka ngebongkar atau ngeklon, ada nggak cara untuk memproteksi lebih jauh gitu Mang? Kalau dari Android Studio ada di Viper, cuman dia belum bongkar rahasianya. Dia orang Rusia asli. Ketika dia itu ngetes ke saya itu, coba bongkar ini APK. Nah, APP-nya itu tools apa ya, lupa lagi. Tools ya semacam tools gitulah. Tools memori lupa lagi saya. Ketika saya bongkar, oke, normal. Tapi ketika saya build, belum saya rubah sedikit pun, itu ketika di build itu langsung itu sampai 1 jam nggak bisa nge-build. Maju ke 2 jam, maju ke 3 jam nggak pernah bisa di-build. Terus aja komputer saya loading malah sampai nge-hang. Itu saya tahu metodenya Mang menggunakan Java Have. Kalau sebenarnya saya pernah menggunakan Java Have itu di SC sticker kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan dia nge-build itu jadi lama dan jadi berat, malah SC-nya di ukurannya beberapa giga. Itu namanya disebut Java Have Memory. Malah saya sempat share di YouTube cara menghandle Java Have-nya. Sebenarnya ada beberapa metode ya, cuman kalau kata Mang Asep barusan jadi lama, jadi berat, itu memang saya yakin itu Java Have Memory ya. Jadi lumayan, jadi SC jadi berat kan Mang ya, jadi bergiga-giga Mang ya. Bergiga-giga. Nah, masalahnya Mang, kalau Alien Droid pakai yang seperti itu, kebayang dong Mang, yang RAM-nya 8 GB, Core i5 misalkan yang generasi keberapa gitu, bukan terbaru. Terus saya pasangin seperti itu nggak kuat. Wah, udah
Ini pasti bakal muncul statement SC Alien Droid crash. SC Alien Droid gak bisa dibuit, berat. Memang serba salah, Mang. Itu dari sisi Android Studio. Dari Unity gimana, Mang? Kalau di Unity saya gitu kan, tetap contoh saya pernah bongkar, tapi nggak bongkar langsung saya publish. Jadi strategi saya gitu, saya tuh lakukan satu game, lalu saya coba pasang menggunakan Firebase biar melihat user itu seberapa lama sih menggunakan game tersebut. Saya, nah terus saya pasang ke One Signal, oke, semuanya down dan semuanya berhasil. Lalu saya tes dan ketemulah satu game yang memang menguntungkan buat saya gitu kan, untung perjalanannya lama, terus orang bisa bermain berjam-jam di game tersebut. Nah, barulah saya berkomunikasi sama teman-teman di fakultas buat ngebangun ini game gitu, buat ngebangun. Asetnya dari mana? Saya pesan asetnya itu sama si Mas Robert. Anak-anaknya sama itu yang 3D itu. Saya pesan ke sana. Lalu saya bangun dari awal. Nah, kalau udah ngebangun dari awal dan saya tahu karakteristiknya, barulah saya pasang Obfuscator namanya itu. Toolsnya itu Obfuscator, ada di aset Unity, itu buatan orang Rusia sama. Chatting dong, Mang, di chat tuh, Mang, biar yang lain tahu. Obfuscator. Ketika orang mendekompil si game kita kan, karena yang diambilnya itu aset gitu kan. Asetnya udah terprotek, mau dibuka pakai tools apapun juga udah terprotek. Yang kedua, si iklannya itu di-encrypt dengan menggunakan bahasa binary, dan itu sangat susah. Oke, mantap, Mang lah. Intinya ada ya di Unity juga ya. Terus ada kemarin ada yang bertanya, itu sebenarnya pertanyaannya ke saya sih, Mang. Game sebenarnya lebih mau rentan mana Unity sama Android Studio dalam yang hal rentan itu web builders kayak Taslik sekarang kan merambah di Indonesia. Kalau web builder Taslik itu kan banyaknya WebView, Mang ya. WebView Ya kan, WebView ya kalau nggak salah kan. Itu pasti orang Garut yang ngajarin, Mang ya. Ya, orang Garut, Mang ya. Kan yang akan itu bisa juntai juga pas waktu tes CPNS itu sama dia. Saya nggak mau tahu, pokoknya liur ka saya oge lamun disebut temen dari hati. Tapi ya mau gimana juga ya, namanya juga bisnis is bisnis ya. Ya, tapi kan tetap sakit hati. Ya tetap ya, tunu saya kena inti nama jauh juntai. Orang saya dengan mahasiswa kan yang diajarkan aku Ustad eta teh mah. Yang buka WS-nya Garut ya. Buka WS-nya Garut, merek HP iPhone 7, masih ingat masih di depan mata saya. Oke. Mudah-mudahan si Garutna nonton. Enggak, kadang dia mah enggak pernah nonton. Enggak apa-apa, Mang, kita sharing. Bae nonton gitu. Nama apa kesan-sarana di Cicalengka? Oke, jangan dibahas itu, Mang. Oke, intinya di grup memang saya kembali lagi bagi yang baru bergabung nanti bisa tonton di YouTube ya. Kita nggak akan ngegibah. Tapi memang kita sudah tahu gitu kan, orang-orang yang tim klon, tim Taslik gitu kan, tim Andromo gitu. Nah, itu nggak jadi masalah, itu personal gitu ya, personal itu mangga itu mah. Intinya balik lagi jangan kita yang ngajak. Kang Asep kok malah ngajar di luar negeri, Indo dulu diajarin cara duit mah, justru dari Indonesia dulu ini teh. Dari Indonesia dulu, cuman di Indonesia banyak yang nge-sliding kanan kiri gitu. Kalau saya sih di sliding nggak apa-apa sih ya. Jangan sampai. Di sliding itu bentuk ini, Mang. Kalau saya ya bentuk penghargaan buat ilmu kita, baik itu baik atau buruk. Karena haternya saya juga banyak, Mang. Udah pasti. Hater juga banyak, Mang. Karena pokoknya banyak lah, pokoknya saya termasuk yang sering nge-sliding. Jangan dong, kata saya itu jangan seperti itu gitu kan. Tapi kalau sliding soal dari pembicaraan oke lah. Tapi yang di sliding report itu saya tahu itu harga toolsnya itu 30 juta lebih lah. Itu satu akun bisa juntai.
Iya dan makanya sama-sama janganlah kalau aduh kasihan ya Allah kata saya tuh eh udah capek-capek gitu kan di report kan. iya di report sebelum Ah, dia. Jadi saya pernah nanya dia yang punyanya ya, saya yang punyanya, bukan member bukan apa, kebetulan sama-sama orang Bandung hmm. kebetulan. Dan kebetulan dia udah memang udah dekat pas waktu kuliah di apa di Politeknik Visi Ganesha sama saya itu dia punya Ah, toolsnya ya cerita singkatnya dia eh, ngebus laporan gitu ya report ke satu APK browser anti apa ya VPN lah kalau nggak salah dulu tuh sampai 3.000 komen hmm. 3.000 ulasan itu bisa hanya dalam waktu 1 jam. Hmm. Gak nyampe 1 jam juga udah tumbang dan sehari tersebut udah tumbang. Buset. Ngeri ya, ngeri, ngeri, ngeri. Oh, Emang Dan tuh sliding itu pengembangan diri buat kita semakin sabar dan dewasa. Cuma kalau report itu jahat namanya. nah kalau Hmm. report jahat, Oh jadi kalau menurut kalau WFH itu kalau jahat. kalau klon nggak jahat ya, report jahat. Jadi gitu Kalau report dalilnya saya gitu. per pengalaman, saya digiling per pengalaman. Ah Jadi gitu. ada yang nge-PM diminta source code, saya nggak kasih lah, dia langsung ngegiling itu apa? Ngegiling game saya gitu. Alien collab sama Mang Asep biar saling melengkapi Om. Saya tuh terbuka Alien Droid itu untuk menjadi marketplace, menjadi marketplace. Mang Asep kalau punya karya boleh dijual kok di Alien gitu kan. Cuman kemarin saya kecolongan, jadi ada yang jual di SC Alien, ternyata dia SC-nya dari Code Canyon dijual di Alien. Nah itu yang Oh itu jangan. nah makanya saya langsung remove si konten gamenya gitu kan. Nah kalau ini ada permintaan Mang Asep collab dengan eh, Alien gitu kan. Saya boleh, tapi mungkin sampai saat ini hanya sebagai partner jualan di web itu kan. Itu mah. Ya bagus bagus kan soalnya kan basisnya market gitu pasar. Iya, kalau saya market. Tapi memang alhamdulillah dari market ini saya justru jadi tahu ada tim clone, tim report, tim bongkar. Ya, kok bisa tahu? Ya mereka sendiri yang ngejapri saya, Om. Sebenarnya ada yang seperti ini, yang seperti ini. Malah Alien Droid ada grup odongannya gitu kan, seorang 15.000, harga EC 150.000, minta support seumur hidup. Memang ngeri. Emang ngeri Ngeri gitu ya kan, kan? ngeri Cuma mang. 100.000, aduh Ah, ampun. di 100 SC dulu saya masih inget nih harga SC-nya 150.000. Diodong 10 orang 15 ribuan. Tapi minta support seumur hidup, Mang. Nah itu. Ah, ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini yang terkait masalah report, ini saya ada temen juga ya gitu kan. Ya dibahas di grup juga gitu. Kasihan gitu kan kena report spam komennya seperti itu. Saya nggak tahu ini benar atau enggaknya. Masalahnya si pendapatan dia kita tahu lah semuanya, saya yakin apa yang kita dapatkan dari Airmove itu sekian persen pasti disumbangkan ke anak istri kita, ke yatim piatu, ke orang tua kita, ke sanak saudara kita yang nggak mampu. Karena efek report-report seperti ini saya takutkan gitu kan, saya takutkan berdampak dia mau ngasih ke anak yatim, dia mau ngasih ke yatim piatu apa ke fakir miskin nggak jadi. Kenapa? Karena gidepnya tumbang kan di report kan, kasihan mah. Di report dan digiling. Wah itu Kan ngeri ngeri. kasihan mang. Oke, ini gibitnya mau berapa menit lagi ya? 20 menit lagi. Ada yang mau ditanyain nggak di komen dong kalau ada yang mau nanyain. Nah ini Mang Asep tapi bener ya, pada dasarnya sekarang kalau saya lihat memang nggak promo lagi di FB ya Mang. Enggak, jarang. Saya Jarang ya. promonya di luar negeri. Mang. Jadi memang ini kan ada yang nanyain tuh Mang Asep buka WS saya siap daftar gitu kan. Jadi bukan WS. Kalau di luar negeri itu sell Jasa. method. Sell method. Pertama Hmm, saya jual jasa dulu. Jual jasa. Masuklah ke WA gitu. Masuklah boleh ke boleh. WA. Di WA dibuat grup sama saya. Terus saya share game-game yang terbaru. Lalu saya jual dengan syarat full reskin kalau saya gitu. Gitu. Termasuk 3D-nya juga. Ah Gitu. buset. Karena
Jadi dia karena Terserah lah itu gimana, orang intinya itu mah gimana Mang Asep pokoknya ya, intinya teman-teman di sini ada loh dunia seperti ini. Ada dunia seperti dia ini. ngajar gitu. Saya di Oh, sini nggak mempromosikan Mang Asep, nggak apa ngajak oh enggak di sini untuk Mang Asep, nggak, intinya bukan. Di sini intinya lebih intinya protek. silaturahmi pertama, yang pertama eh, silaturahmi gitu, yang kedua, eh, Biar Amang nggak panas cili terus Mang ya. nah pertama kan ceritanya aya nu PM gitu. Ya nggak apa-apa Mang, apa-apa Mang, orang saya aja banyak dibahas di grup dibahas di grup. Om Kim ini ada yang bahas Om Kim gini, nggak apa-apa tuh kata saya, telah lumayan kata saya tuh buat ngurangin dosa kata saya tuh. Oke, Geus Mang, mah ini orang begini mah dosa. ini mah ini bentar lagi mau beres dan ini mau katanya Om sisa waktu bahas optimasi AdMob agar aman dari limit Om. Oke. Alfajar developer, Om mau nanya soal iklan boleh. Ini Mang saya skip Oh, kalau untuk pembahasan Amang, nanti ada lagi Mang ya. Saya undang oke lagi, siap. nggak apa-apa Mang ya. Nuhun. Jazakallah mau. Mang. Jadi saya ini mau jawab dulu. Sisa Oh, waktu siap. bahas optimasi AdMob agar aman dari limit. Oke. Terima kasih Mang Asep. Oh. Yuk. Oke teman-teman, jadi saya ada satu gidep untuk trial biasa, gidep untuk trial bahwa yang saya lakukan itu benar atau tidak, untuk melihat dari AdMob baru nyampe ke limit dan lepas dari limit. Sampai hari ini alhamdulillah nggak kena limit. Om share dong linknya, itu dia mau saya share tapi saya tuh jadi takut sekarang tuh. Saya tuh jadi takut ada yang nge-report gitu, jadi takut, jadi sekarang cuman dipakai buat sendiri dulu, bukan bentar. Om untuk APK Developer natif template-nya pilih small atau manual. eh Gimana muncul ininya ya, untuk YouTube iklan banner. Sekarang kita ke iklan banner. Jadi saya nggak pakai natif dulu, lebih ke lebih ke banner dan interstitial. Ini screennya muncul nggak teman-teman? Takutnya nggak muncul nih. Muncul ya, muncul. Oke. Jadi kalau misalkan untuk pemain AdMob, ini kan ada yang pakai SC Alien dan tidak pakai SC Alien ya. Jadi di yang saya praktikkan sekarang itu, saya ubah dulu ke relative layout. Lumayan lah 20 menit lah ya. Oke. Nah, jadi si iklan itu kalau saya baca di panduan yang AdMob-nya untuk banner, dia ini memang harus disiapkan, mau load nggak load harus disiapkan space-nya. Kalau saya sih kemarin pakainya 60 dp. Nah kayak gini ya, mau di atas, mau ada yang di bawah gitu. Coba mana bawah, bottom, kelihatan ya, bottom. Terus kita tambahkan dulu relatif layout lagi aja deh. Terus weight-nya saya ubah jadi 1 dulu. Nah gini, jadi area inilah area untuk menyimpan iklan. Harus diplot ukurannya dari awal, tidak boleh iklan itu muncul menutupin konten. Ya kalau dulu mah kan masih aman-aman aja ya, dulu mah masih aman gitu, nggak terlalu dimasalahkan oleh si Google. Nah kemarin, kalau sekarang mah saya pakai yang SC yang untuk latihan itu, untuk uji coba. Jadi memang si iklan itu sudah diplot dari awal seperti ini, 60 dp. Nah anggap saja misalkan iklan yang munculnya itu nanti ukurannya adalah, kalau nggak salah kan cuman 50 ya. Nah ini nih, ini saya ubah dulu, ini anggap aja ini iklan, dan munculnya itu kalau nggak salah 50 dp.
sorry, DP, dan ini disimpannya di bottom seperti ini. Nah, jadi ini adalah frame-nya, ini adalah frame, dan ini adalah edge. Jadi iklan itu harus sudah di frame seperti ini ukurannya. Jadi nanti kalau misalkan kontennya muncul atau kontennya baru ngeload, si iklan itu sudah terframe ukurannya seperti itu. Ya, ini anggap saja ini adalah konten, yang warna hijau adalah frame, yang warna ungu itu adalah edge. Nah bagaimana kalau misalkan edge-nya itu nggak muncul, gagal load? Ya gagal load, otomatis ini saya anggap ini gagal load, otomatis ini jadi kosong. Jadi konten di atas ini ada blank spot, ya, kosong. Nah ini sebenarnya sudah saya akalin, ini munculnya adalah more app, jadi more app-nya random. Tapi insya Allah nanti ya di beberapa SC saya uji coba di yang best seller, di tes kembali kalau misalkan sudah berhasil. Karena ada yang pakai SC Alien dari dulu sampai sekarang, tiba-tiba salah satu aplikasinya itu mendapatkan notifikasi navigasi, pelanggaran navigasi. Saya cek ternyata memang dari banner. Nah masalahnya kalau misalkan ini salahnya benar-benar di banner, harusnya semuanya ya. Tapi karena sekarang mendingan main aman lah, mendingan saran saya kalian lakukan frame seperti ini. Di SC Alien semuanya menggunakan lay edge, ya, menggunakan menu lay edge. Kalian cukup tambahkan frame seperti ini. Untuk permainan layoutnya sudah ada di channel YouTube Aliendroid ya, untuk layoutnya. Untuk interstitial juga sama. Jadi dulu saya beranggapan memang untuk interstitial itu tidak boleh dilakukan di back press, ya. Tapi saya coba memang di beberapa aplikasi itu nggak boleh, ya, nggak boleh di pas on back press. Untuk kembali ke halaman yang awal, on back press itu yang di bawah ini ya, yang di bawah, yang backnya bawaan handphone. Tapi saya cek lagi beberapa aplikasi punya orang lain itu yang sudah ada di, anggaplah udah banyak sekali downloadnya, itu sangat, kok di on back press bisa ya, kata saya tuh. Nah akhirnya saya pakai di on back pressnya si Aliendroid, tapi belum ada report apakah itu aman atau tidak gitu kan. Nah kalau misalkan yang di on back press back itu yang sekarang aman ya, yang nggak pernah ada report itu, si on back pressnya itu dipakainya di sini, di toolbar yang ini ya, di bagian toolbar yang ini. Nah, ini kita ubah. Nah toolbar yang ini, jadi nanti ada tombol panah di sini. Kalau kita klik back, dia dianggapnya perpindahan activity, bukan kembali dari activity, detail activity ke main activity. Dianggapnya bukan seperti itu, tapi dianggapnya adalah perpindahan activity 1 ke activity 2. Sebenarnya sama saja sih sebenarnya ke back-backnya ke main activity, tetapi saya pakai yang interstitial yang ada di atas ini, itu nggak ada notif sampai sekarang, nggak ada notif limit. Saya udah coba AdMob ini nggak ada notif limit, alhamdulillah aman. Dan banner yang saya pakai di sini alhamdulillah aman. Ya kan karena baru ya, belum terlalu signifikan sih jumlah rupiahnya, tapi setidaknya nggak muncul notif seperti itu. Apalagi more app random kayak kenal. Mang Edi Bogor. Enggak Mang, itu sebenarnya udah punya Aliendroid juga udah lama dari dulu. Cuman kebetulan Amang order. Ya kebetulan Amang Om Edi Setiawan itu yang sering pakai jasa Alien untuk more app random ya. Itu ada Mang di post Aliendroid tahun 2017 kalau nggak salah, di post channel di Reskin Aliendroid atau di status saya kalau nggak salah ada. Tapi jujur Amang yang membuka saya, kayaknya harus dibikin more random lagi deh gitu ya.
Boleh juga tuh kalau iklan emo baik banner ataupun inter tidak tampil maka tampil more app kita. Saya mengerjakan projectnya Ghost developer Om Arya di Solo ya kalau nggak salah. Itu bener kalau misalkan intersnya nggak tampil, dia kan selama ini interval itu kosong ya. Interval kelima baru muncul lah kalau misalkan pakai interval kelima. Nah si Om Arya ini eh, ingin mengisi kekosongan inters itu dengan interstitial buatan sendiri. Nah ini teman-teman bisa ya, bisa pakai. Cuman saya kalau misalkan mau masangkan sekarang di SC Alien takutnya itu ngebrudul. Om kapan update? Kapan update? Baru aja di-update kemarin, minta di-update lagi. Nah mungkin untuk kayak more AF random, untuk more AF di interstitial, jeda interstitial masuk reskin dulu atau sambil nunggu SC yang bestseller, insya Allah saya pakai. Kalau yang akan saya pakai sih yang more AF random ya, yang more AF random yang akan saya pakai di SC Alien yang terbaru ya, ditunggu saja ya di yang di SC bestseller insya Allah. Ada lagi yang ditanyakan ini, lo emang di report pengaruh banget ya om? Ngaruh om, jangan kan di report om. Di reportnya kayak gini, reportnya tuh banyak. Aplikasinya spam, aplikasinya menipu, aplikasinya milik aplikasi yang sudah tumbang. Jadi misalkan nih gini nih reportnya juga ya, ini sih sesuai report ya. Jadi selain report-report aplikasinya jelek, aplikasinya tidak bermanfaat, aplikasinya menyebarkan virus. Jadi reportnya itu bukan report di komen, bukan. Reportnya yang kalau kita buka Playstore di atas itu ada tombol flag kan ya, itu di report di sana. Di bawahnya ada order. Di bawahnya ada order. Boleh kalian melaporkan ini aplikasi milik developer yang pernah di banned. Kayak gitulah. Ya kita mah jangan, itu mah ini mah contoh kayak gitu. 10 menit lagi, 10 menit lagi ada yang bertanya lagi. Nanti insya Allah saya bikin sesi tersendiri untuk penempatan iklan AdMob ya. AdMob kita bikin dari nol, dari pemasangan SDK, terus implementasi banner, interstitial, terus interstitial layout, interstitial by XML karena kan ada banyak. Ini nggak ada, benar nggak ada yang bertanya lagi nih. Biasanya kalau misalkan saya tutup ada yang ngechat Japri. Oke teman-teman, karena ini sudah mau hampir habis, terus kita basa-basi dengan Mang Asepnya tadi sudah beres karena beberapa kali di tag di grupnya Alien terkait clone. Saya tidak akan menutupi apa yang dibahas karena itu publik dibaca oleh 1.250 orang dan memang sengaja dibahas biar ada yang menyampaikan ke Bang Asep dan alhamdulillah misinya berhasil, ada yang menyampaikan. Terus ini pembahasan ini basa-basi ini nanti saya upload di YouTube Alien ya. Langsung saya edit sekarang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, Om. Oke.